Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi terkait redox. Tetapi khususnya pembahasan kali ini itu untuk materi redox di kelas 12. Oke, kita kan sudah pernah belajar redox di kelas 10 ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita review sedikit. Jadi, reaksi redox itu adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilox. Bilox itu adalah bilangan oksidasi. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, perbedaannya sendiri apa sih? Jadi, untuk reaksi reduksi itu bisa berupa pelepasan oksigen atau bisa juga penangkapan elektron atau kita sebut sebagai reaksi penurunan bilox. Sedangkan untuk reaksi oksidasi kita bisa jabarkan juga, berarti kebalikannya ya. Yang pertama sebagai pengikatan oksigen atau pelepasan elektron atau peningkatan bilox. Nah, istilah lainnya yang perlu kita pahami itu juga ada yang namanya oksidator sama reduktor. Kalau oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan kalau reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, itu adalah penjelasan review ulang ya terkait materi yang sudah kita pelajari di kelas 10. Selanjutnya kita akan membahas ulang juga terkait penentuan bilox. Jadi ada beberapa macam atau ada beberapa ketentuan di mana kita bisa menentukan bilox atau bilangan oksidasi. Yang pertama, jadi untuk unsur bebas itu bernilai 0. Misalkan Na, K, H2, Cl2 misalkan. Nah, itu biloxnya 0 karena dia berdiri sendiri atau unsur bebas. Kemudian, kalau unsur F itu punya min 1 biloxnya. Kemudian, untuk logam golongan 1A, golongan 2A, Ag, Zn, dan Al, dia memiliki bilox sesuai golongan. Misalkan untuk 1A itu kan ada Li, Na, Krb sama Cs. Dia kan golongan 1, berarti dia punya muatan atau bilox plus 1. Sedangkan untuk golongan 2 itu ada Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Karena dia golongan 2 berarti punya bilox plus 2. Kemudian Ag itu plus 1, Zn itu plus 2, dan Al itu plus 3.
Kemudian ini poin ketiga ya. Poin keempat, bilangan oksidasi ion monoatom itu akan sama dengan jumlah muatannya. Misalkan kalau tadi yang unsur bebas itu kan gak ada muatannya. Nah sekarang nih kalau misalkan ada unsur bebas Fe tapi diketahui muatannya, maka dia akan memiliki bilog sesuai dengan muatannya, yaitu plus 3. Mungkin kita tulis sesuai muatan. Kemudian kalau misalkan ada S2-, ya berarti bilognya adalah min 2. Sampai situ paham ya? Kemudian kalau untuk bilogs H itu plus 1 kecuali pada senyawa, ada senyawa namanya senyawa hidrida, misalkan NaH, LiH, BaH2, AlH3, KH, dan CaH2. Nah, kalau di dalam senyawa ini, maka bilogsnya itu adalah min 1, bukan lagi plus 1. Kemudian untuk bilogs O itu juga min 2. Tapi ada kecuali, sama seperti yang H. Kalau dia berada di dalam senyawa, ada senyawa namanya senyawa peroksida. Contohnya misalkan H2O 2, Na2O 2, BaO 2. Nah, bilogs O-nya itu adalah min 1. Kemudian kalau misalkan berada di dalam senyawa yang namanya superoksida, contohnya KO2, RbO2, maka bilogs O-nya itu adalah min 1/2. Dan ketika berada dalam F2O, maka bilogs O-nya itu adalah plus 2. Nah, kalau ini harus diingat-ingat ya. Kemudian untuk jumlah bilogs pada senyawa itu adalah 0. Misalkan ada Fe2O3, kamu mau menghitung bilogsnya nih. Nah, ini harus kalian sama dengan kan 0. Seperti itu. Terus ada lagi untuk ketentuan yang terakhir, jumlah bilogs dalam ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Maksudnya gimana? Misalkan ada ion SO4 2-. Ya nanti kalau yang di aturan nomor 7 itu senyawanya disama dengankan 0, kalau ini kan ada muatannya, nanti kalian sama dengankan dengan min 2. Misalkan ada lagi ion NH4+, ya berarti nanti disama dengankan plus 1, kurang lebih seperti itu. Kemudian di dalam reaksi redoks itu juga ada beberapa istilah-istilah dalam suatu reaksi. Ada yang disebut nanti reaksi auto redoks, atau kita sebut sebagai reaksi disproporsionasi. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai nanti konproporsionasi. Nah, mau tahu perbedaannya? Mari kita bahas. Jadi, apa sih yang disebut sebagai, yang pertama dulu ya, itu auto redox atau disproporsionasi. Jadi dikatakan auto redox atau disproporsionasi itu ketika oksidator
dan reduktor sama. Misalkan kita punya reaksi seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung redoks secara singkat aja. Jadi buat kalian yang belum paham, kalian bisa cek di video sebelum ini. Nanti ada linknya setelah video ini selesai ya. Oke, jadi misalkan seperti ini. Kita kan bisa menghitung bilok. Kita kan hitung biloknya dulu nih. Ini karena unsur bebas berarti 0. Kemudian, nah, perlu diingat penyetaraan redoks atau menemukan biloks setiap orang itu nanti berbeda-beda caranya. Tetapi di sini kakak kasih tahu kalau misalkan penulisan di bawah itu adalah biloks asli, penulisan nanti yang di atas itu sudah dikalikan dengan jumlahnya. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan ada KUH. Kita kan tentukan yang pinggir-pinggir dulu nih biasanya. K itu golongan 1, berarti kita tentukan dulu dia punya muatan plus 1. Jumlah K-nya itu ada 6 sesuai dengan koefisiennya. Berarti kita kalikan 6, yaitu plus 6. Kemudian kalau total K-nya itu adalah plus 6, H itu kita tahu berapa? H itu punya muatan sebentar. Kita kan mau menentukan autoredox ya. Kebetulan ini itu kita fokusnya ke sini aja. Berarti kita tidak perlu cari semuanya. Di sini kan ada I, kemudian kalian lihat di sini ada 5KI sama KIO3. Berarti kita coba fokus ke situnya dulu. Jadi yang pertama, K itu muatannya plus 1, jumlahnya ada 5, berarti plus 5. Kalau yang kiri plus 5, berarti sebelahnya harus min 5, biar sama dengan 0, ya kan? Nah, min 5 itu untuk 5I. Berarti untuk I-nya 1 dibagi 5 aja, berarti min 1. Kemudian yang ada I-nya sebelahnya juga ada. Nah, di sini O itu punya muatan min 2. Kali 3, karena jumlah O-nya ada 3, berarti min 6. Kemudian K ini, karena dia logam golongan 1, berarti muatannya atau biloksnya adalah plus 1. Karena jumlahnya 1, berarti plus 1. Nah, berarti plus 1 ditambah O min 6 harus sama dengan 0, karena senyawa tersebut tidak ada muatannya. Maka berapa nih? 0 min 5 sama dengan 0. Jadi O, ini O ya tadi ya. O sama dengan plus 5. Oke, berarti di sini adalah O-nya plus 5. Kemudian O-nya jumlahnya I-nya ternyata kita kan nyari. Sorry sebentar. Kita nggak nyari O ya, sebentar. Tadi berarti ada plus 1 ditambah I, kita cari I, ditambah ini min 6 ya. Min 6 harus sama dengan 0. Totalnya adalah I min 5 sama dengan 0, berarti I-nya adalah plus 5. Oke, berarti plus 5. Karena I-nya jumlahnya 1, berarti biloks satuannya juga plus 5. Nah, artinya apa? Di sini kita lihat I itu bisa berperan. Nah, seperti ini 0 ke min 1 itu kan terjadi penurunan biloks. Berarti ini reduksi. Tetapi I2 itu juga berperan sebagai 0 ke plus 5. Artinya terjadi kenaikan, yaitu oksidasi. Nah, paham ya? Jadi I2 menjadi KI itu reduksi, I2 juga menjadi KiO3, dia menjadi oksidasi. Makanya dia atau reaksi ini disebut sebagai autoredoks. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi konproporsionasi. Artinya apa sih? Artinya hasil oksidasi dan reduksinya itu sama. Kalau tadi reduktor sama oksidatornya sama, sekarang hasilnya itu sama. Misalkan ada reaksi seperti ini, kita coba cari biloksnya. Ini adalah min 2 kali 4 berarti min 4, berarti di sini adalah plus 4, jumlah S-nya 1 berarti plus 4. Kemudian yang ini berarti kita tahu H itu adalah plus 1, jumlahnya ada 4 berarti plus 4. Ini min 4, berarti ini
min 2. Kenapa? Karena S-nya kan ada 2 nih, sesuai dengan koefisiennya. Kemudian ini 0 karena dia senyawa atau unsur tunggal ya. Yang oke, sudah itu aja. Berarti nanti yang berperan ada si S. Kita lihat di sini plus 4 ke 0 itu terjadi penurunan, berarti reduksi. Kemudian ini min 2 ke 0 itu menjadi naik biloxnya, berarti terjadi oksidasi. Nah, reaksi inilah yang disebut sebagai reaksi konproporsionasi.